Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Irawan, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Blitar yang berasal dari Sekolah SMK Negeri 1 Danawu akan menyampaikan terkait dengan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan kesimpulan dari saya terkait dengan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi serta bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas. Nah, jadi setiap harinya tanpa disadari seorang guru dihadapkan oleh keberagaman yang banyak sekali bentuknya selama mengajar di kelas. Tentu saja kita tahu ada anak yang punya gaya belajar kinestetik, auditori atau dan lain sebagainya. Ada mereka yang suka belajar menggunakan internet, ada yang suka belajar menggunakan PowerPoint, ada yang suka belajar menggunakan buku. Disitulah yang saya maksud keragaman, ada banyak sekali bentuknya dalam proses pembelajaran. Mereka secara terus-menerus menghadapi tantangan yang beragam dan kerap kali harus melakukan dan memutuskan banyak hal dalam satu waktu. Artinya seorang guru dengan tantangan tersebut mereka harus memutuskan bagaimana cara mengatasi keragaman tersebut. Bagaimana cara agar tujuan pembelajaran atau tujuan layanan bisa diterima oleh siswa dengan baik dalam satu kelas. Itu tugas dari guru yang cukup rumit. Di tengah keberagaman tersebut, mereka harus menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik supaya diterima oleh siswa dengan keunikan masing-masing. Dan keterampilan ini banyak yang tidak disadari oleh guru juga. Artinya hal ini membutuhkan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh guru. Nah, kita masuk kepada pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi ini? Jadi tadi sudah saya jelaskan, karena siswa memiliki banyak sekali keragaman dan kita harus mengakomodir keberagaman tersebut, kita harus memenuhi kebutuhan belajar siswa agar mampu mencapai tujuan pembelajaran yang kita berikan. Maka salah satunya kita bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Artinya proses pembelajaran ini harus kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap murid. Kebutuhan belajar mereka apa? Itu yang harus kita penuhi. Dalam pembelajaran ini tidak harus jika ada 15 murid maka kita menggunakan 15 cara belajar yang berbeda, tidak. Tapi kita bisa mengelompokkannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa kebutuhan mereka? Apa yang harus kita berikan kepada mereka, apa bentuk pelayanan yang harus kita berikan, apa bentuk proses pembelajaran, metode pembelajaran yang kita berikan. Apakah kita menggunakan project based learning, ataukah kita menggunakan inquiry, ataukah kita menggunakan discovery learning, ataukah kita menggunakan problem based learning untuk memecahkan suatu masalah, ataukah kita bisa juga menggunakan beberapa metode atau cara mengajar yang berbeda lain, atau penggunaan media yang berbeda, misalkan penggunaan media brosur, penggunaan media dalam bentuk internet, PowerPoint misalnya. Bagaimana agar bisa menunjang proses pembelajaran dan mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut. Dan itu yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya usaha yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas agar mampu memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid di kelas tersebut. Nah, kita mulai dari pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ini yang masih banyak orang yang bingung bagaimana cara kita untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Harus jelas. Tujuan pembelajaran kita harus A, B, C, D. Harus ada audiens, behavioral, kondisional, maupun degree. Audiens harus jelas. Subjek yang akan kita tuju itu apa? Misalkan murid. Behavior harus jelas. Apa perilaku yang akan kita ukur? Misalkan peserta didik dapat mengklasifikasikan ragam bentuk hewan, misalkan seperti itu. Kondisional itu adalah kondisi di mana pengukuran tersebut dilakukan. Misalkan setelah melihat PowerPoint, setelah melihat brosur, setelah melihat modul. D, degree, itu artinya harus didefinisikan dengan jelas kondisi keberhasilannya seperti apa. Misalkan menjelaskan 4 buah, menjelaskan 4 contoh,
menjelaskan dengan tepat, menjelaskan dengan benar, itu masuk dalam degree. Dan itu tujuan pembelajaran harus didefinisikan dengan jelas dan harus dipahami oleh murid. Lalu yang kedua adalah bagaimana seorang guru mampu menanggapi dan merespon kebutuhan belajar muridnya. Kalau bagi kami di BK kita ada analisis kebutuhan awal peserta didik melalui apa? Need assessment. Kita penggunaan need assessment dalam proses sebelum pemberian materi pembelajaran di kelas. Artinya kita harus merespon dengan baik kebutuhan belajar murid seperti apa. Misalkan ada anak yang suka menggunakan komputer, ada anak yang suka menggunakan internet, ada anak yang suka membaca brosur, membaca komik, ada anak yang suka membaca modul, ada anak yang suka dalam diskusi kelompok, ada anak yang suka dalam diskusi mandiri. Itu seorang guru harus peka terhadap kebutuhan belajar muridnya. Dan di situ seorang guru harus mampu mengakomodir bagaimana kebutuhan belajar muridnya itu bisa dituangkan nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran secara jelas. Yang ketiga adalah bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mampu mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Maksud kata mengundang di sini adalah seorang guru harus mampu membangkitkan semangat muridnya agar murid tersebut mau belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita apa sih yang tadi saya sebutkan di awal? Maka seorang guru harus mampu mengaktifkan muridnya untuk mampu aktif dalam kegiatan pembelajaran, supaya mereka tertarik dalam proses pembelajaran, supaya mereka mengikuti kegiatan pembelajaran dengan antusias, sehingga ilmu yang didapatkan bisa lebih maksimal. Artinya tadi kita kembali ke tujuan awal, yaitu kebutuhan belajar peserta didik bisa terpenuhi. Berikutnya yang keempat adalah manajemen kelas yang efektif. Bagaimana seorang guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode, dan memungkinkan adanya fleksibilitas dalam kegiatan proses pembelajaran. Artinya jika Anda menggunakan metode pembelajaran ini, berdiferensiasi ini, bukan berarti Anda meminta peserta didik untuk membaca modul, setelah itu meminta peserta didik untuk melihat PowerPoint, dilakukan secara bersama-sama, tidak. Tapi bagaimana Anda membentuk manajemen kelas yang efektif? Bagaimana sebagian anak bisa membaca buku, sebagian anak bisa membaca modul, sebagian anak bisa melihat PowerPoint, sebagian anak bisa melihat komputernya, sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, dan itu harus diakomodir oleh guru yang menerapkan sistem pembelajaran diferensiasi ini dengan baik. Yang berikutnya nomor 5 atau yang terakhir adalah adanya penilaian yang berkelanjutan. Harus jelas. Ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan juga, itu harus jelas. Mana yang termasuk dalam penilaian kemampuan, keterampilan. Mana yang masuk dalam penilaian pengetahuan. Penilaian harus berkelanjutan supaya apa? Supaya nanti kita bisa melihat adanya perubahan pada diri anak. Bagaimana kita mengakomodir penilaian tersebut supaya nanti kita bisa melihat secara bertahap akan ada perubahan pada diri anak. Secara sikap seperti apa? Melalui angket, melalui observasi. Dari segi pengetahuan seperti apa? Apakah anak ada perubahan dari penilaian yang kita berikan? Dari keterampilan juga harus jelas. Anak diminta untuk membuat apa? Membuat poster, membuat brosur. Dari situ akan kita adakan penilaian yang berjenjang untuk melihat adanya penilaian yang berkelanjutan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Lalu yang pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jadi, bagaimana pembelajaran ini bisa optimal dan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan itu akan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Artinya ada koneksi di sini. Jadi jika anak memiliki sebelumnya sudah memiliki keterampilan dan pemahaman, kita untuk memberikan tugas itu harus sesuai dan berkelanjutan dengan pemahaman yang sebelumnya. Itu yang dinamakan dengan kesiapan belajar. Lalu jika tugas-tugas yang kita berikan tersebut itu memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid atau individu tersebut, maka itu yang dinamakan minat. Jadi bagaimana kita menimbulkan minat melalui keingintahuan dan hasrat dari dalam diri individu. Lalu yang terakhir, jika tugas tersebut memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, itu yang dinamakan dengan profil belajar. Artinya mereka bekerja tidak harus dengan patokan yang kita berikan. Misalkan kita memberikan, silakan membuat poster
edukasi terkait dengan bahaya merokok misalkan. Nah, itu bukan pembelajaran berdiferensiasi karena kita tidak memberikan kesempatan bagi anak untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Harusnya seperti apa? Kita memberikan tugas, silakan buat salah satu bentuk yang bisa membuat Anda untuk melakukan edukasi terkait bahaya merokok dengan lingkungan teman-teman Anda. Maka anak akan bisa membuat poster sesuai kreasi mereka. Anak bisa membuat tulisan tangan, anak bisa membuat gambar, anak bisa membuat infografik sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan bakat dan minat mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan itu yang dinamakan merdeka belajar. Salah satu yang akan saya lanjutkan di sini adalah bagaimana cara membantu belajar anak agar optimal. Kenapa pembelajaran berdiferensiasi ini penting untuk membantu anak belajar secara optimal? Karena pembelajaran berdiferensiasi ini, dengan pembelajaran ini maka kebutuhan murid akan terpenuhi. Tapi dengan tetap berfokus pada merdeka belajar dan tujuan pembelajaran yang telah kita susun sebelumnya. Jadi kita tetap melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita tetap melakukan merdeka belajar, tapi kita tetap tidak boleh keluar dari tujuan pembelajaran yang telah kita susun di awal. Artinya dengan bahasa yang lebih sederhana seperti ini, Anda ingin kemana? Anda ingin ke Surabaya. Jika Anda sebagai guru, Anda harus meminta peserta didik lewat Kediri, maka Anda belum mencerminkan guru yang melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi bagaimana kita sebagai seorang guru membimbing anak-anak agar anak-anak bisa sampai ke Surabaya? Gimana? Lewat Malang, lewat Kediri, lewat Tulungagung, bebas. Yang penting anak bisa mencapai Surabaya. Dengan cara apa? Dengan cara mereka, dengan memenuhi kebutuhan mereka. Itulah pembelajaran berdiferensiasi. 3 aspek kebutuhan belajar murid. Di sini akan saya bahas. Kebutuhan belajar murid ada 3. Yang pertama terkait dengan kesiapan belajar murid. Kalau kita di BK biasanya kita memberikan angket menit assessment. Dari situ nanti akan diketahui apa saja kebutuhan belajar murid, apa saja yang diinginkan oleh murid sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kesiapan belajar murid ini adalah kapasitas untuk mempelajari materi yang baru bagi murid yang sebelumnya mereka sudah pernah tahu, tapi belum mereka kembangkan dengan baik. Sebuah tugas mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap akan menguasai materi baru tersebut. Jadi jika sebelumnya murid Anda menguasai materi yang A, tapi tidak menguasai materi yang B, ajak mereka untuk keluar dari zona nyaman materi A, menuju ke materi yang B. Karena itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jangan fokus kepada hal apa saja yang sudah dikuasai oleh murid dan dikembangkan menjadi lebih bagus. Tapi juga pertimbangkan lagi untuk mengajak murid keluar dari zona nyaman untuk belajar dengan sesuatu yang belum mereka kuasai sepenuhnya. Dan itu lebih bagus juga bagi murid. Yang kedua, pertimbangkan minat murid dengan cara menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Misalkan dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan kecil yang berefek positif pada murid Anda. Lalu yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Artinya minat murid Anda itu seperti apa? Ciptakan kondisi belajar yang sesuai dengan kondisi minat murid Anda. Jangan ciptakan kondisi belajar sesuai dengan apa yang Anda inginkan, tapi ciptakan kondisi belajar sesuai dengan kebutuhan minat murid di kelas tersebut. Tentu saja setiap kelas satu dengan kelas yang lainnya, kebutuhan akan minatnya akan berbeda. Karena ada 40 kepala, akan ada 40 minat yang berbeda di antara murid Anda. Yang berikutnya Anda harus mengetahui profil belajar murid Anda. Dengan cara apa? Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid Anda. Amati perilaku mereka. Nanti Anda akan mengetahui profil belajar seperti apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid Anda terkait dengan topik yang akan dipelajari. Anda bisa menggunakan berbagai teknik, misalkan melalui persepsi, misalkan jauh sebelumnya melalui angket, melalui wawancara secara langsung misalkan. Yang berikutnya yang ketiga, lakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan keterampilan sikap mereka saat ini, kemudian catat kebutuhan mereka. Jadi dari penilaian sikap, catat kebutuhan informasi apa yang mereka butuhkan. Dari penilaian pengetahuan, catat juga kira-kira penilaian pengetahuan seperti apa yang mereka butuhkan. Misalkan Anda ingin melakukan penilaian pengetahuan, Anda harus tahu soal seperti apa yang akan Anda buat untuk karakteristik siswa seperti itu.
Jangan membebani murid Anda. Yang berikutnya adalah mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Kebutuhan murid akan lebih efektif jika kita melakukan koordinasi dengan orang tua. Kenapa? Anak menghabiskan aktivitasnya lebih banyak di rumah daripada di sekolah, dan orang tua jelas lebih tahu kondisi anak dengan kita. Karena kita adalah sebagai orang tua selama di sekolah, tapi mereka adalah orang tua murid yang asli, dan mereka tentu tahu apa yang terbaik untuk anak. Mereka tahu kebutuhan anaknya seperti apa. Dan salah satu untuk mengetahui profil belajar murid ini adalah melakukan koordinasi yang efektif dengan orang tua. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan hal tersebut juga tertuang dalam visi guru penggerak. Artinya pembelajaran yang baik ini adalah pembelajaran di mana Anda memfokuskan keberpihakan Anda dalam proses pembelajaran ini kepada murid Anda. Dan hal tersebut juga tertuang dalam salah satu visi dari guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berfokus pada murid. Dan hal ini juga saya temukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Artinya apa? Pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dan sesuai dengan visi dari guru penggerak, yaitu berfokus kepada murid. Bagaimana cara kita melaksanakan proses pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid tersebut. Artinya setiap murid pasti memiliki kebutuhan belajar, dan bagaimana kita sebagai seorang guru kita mampu merespon kebutuhan belajar tersebut supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dan kebutuhan belajar murid dapat terakomodasi dengan baik, seperti itu. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.